hadapannya, penuhiku bertepuk tangan dan memujimu, bersuka dan bergembira. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, perintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, memerintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun. Ku membangun kebenaran, menghancurkan dosa dengan kuasa salibmu. Bangkitkanku dengan kuasa-Mu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun, mari kita membangun, bersatu hati bersama, ikut mempersembahkan hidupku padanya. Kau datang ke dalam dunia, tunjukkan kasih Bapa Syurgawi. Tiada yang tahu Dialah Bapa, Engkau yang berseru, kami anak-Mu.
hancur dan kecewa, terasa sakit, hilang harapan. Ku rasa malu dan berpaling, dan ku berseru memanggil Engkau. Dengan tanganmu yang telah terluka, Kau mengangkat rasa sakitku di kayu salib. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amen. Amen. Haleluya. Kita terus meninggikan Tuhan kita. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Kau perisaiku, Allahku pembantuku, tempat perlindunganku. Tuhan, Kau mulia. Tuhan, Kau penolongku, Allah kekuatanku, sumber sukacitaku. Yesus, Kau mulia. Sama-sama katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang mengangkat aku ke tempat tertinggi. Keagungan-Mu memenuhi bumi sampai selamanya. Benar Yesus, keagungan-Mu mengatasi. Tuhan, Kau penolongku, Allah kekuatanku, sumber sukacitaku. Yesus, Kau mulia. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang mengangkat aku ke tempat tertinggi. Keagungan-Mu memenuhi bumi sampai selamanya. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi, segala bangsa akan datang sujud menyembah-Mu. Pertolongan-Mu takkan pernah terlambat, kasih-Mu kan selalu untukku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang mengangkat aku ke tempat tertinggi.
kita sekali lagi. Haleluya. Amen. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau mengangkat kami ke tempat yang tinggi. Engkau membawa kami daripada satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain Tuhan. Engkau menciptakan kami serupa dengan Engkau Yesus. Kami sangat bersyukur Engkau mengangkat kami Tuhan. Satu level lagi Tuhan. Haleluya. Tuhan
nafas yang terbelenggu, yang berbeban berat kau pulihkan, yang banyak persoalan Tuhan kau jawab. Semua kena kasih-Mu Tuhan, semua kena kasih-Mu, karena Kau Tuhan pelindung kami, Kau Tuhan kekuatan kami, Kau Tuhan gunung batu kami, Tuhan. Yes, ya. Di dalam-Mu kami tenang, Tuhan. Rabashiriri. Haleluya. Sungguh indah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Jiwa kami haus akan hadir-Mu. Jiwa kami haus akan hadirat-Mu Tuhan. Kami berlari ke dalam hadirat-Mu, tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau memulihkan kami, Engkau menyegarkan jiwa kami Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, keagungan, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar segala yang bernafas terus memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar semua jemaat Tuhan? Tetap semangat hari ini? Haleluya. Amin, puji Tuhan. Mari saudaraku kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin, karena kita tahu bahwa perkataan firman Tuhan itu sangat-sangat penting. Karena ia adalah satu benih yang harus tertanam dalam hati kita untuk membawa perubahan dan juga kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya senang sekali mengajak saudara untuk mempersiapkan hatimu. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di sorga, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau bekerja lewat kuasa Roh Kudus-Mu dalam hati kami, supaya kami bisa mengerti Tuhan apa yang Engkau ingin bicarakan buat kami semua. Terpujilah nama Bapa, kami serahkan firman-Mu dalam tangan-Mu sekali lagi pada hari ini dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita langsung saja masuk ke dalam firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Kita akan berbicara tentang penyelesaian konflik yang akan membawa berkat. Amin. Kita tahu saudaraku bahwa setiap konflik yang tidak diselesaikan sudah pasti ujungnya akan membawa perpecahan, akan membawa kebinasaan, akan merugikan antara satu dengan yang lain. Amin. Tetapi ketika kita tahu bagaimana kita menyelesaikan konflik, ia akan membawa berkat dalam kehidupan kita. Amin saudaraku, itu sebabnya kita harus tahu ketika kita berada dalam situasi konflik, bagaimana kita menyelesaikan konflik ini dengan cara Alkitab ya, supaya kita bisa menikmati, supaya kita di akhir daripada konflik ini, dan jika selesai konflik ini diselesaikan dengan baik, ia akan membawa berkat dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Persoalannya di sini adalah bagaimana saudara menyelesaikan konflik supaya ia membawa berkat dalam kehidupan kita. Amin. Yang pertama saudaraku, kita tahu bahwa konflik akan membawa berkat jika kita tahu bagaimana menyelesaikannya. Yang pertama, kita tahu bagaimana mengawal lidah. Kenapa dengan lidah, saudaraku? Karena konflik itu semakin diperbesarkan itu melalui perkataan lidah kita. Jika perkataan lidah kita jahat,
maka ia membawa satu hal yang boleh membuat hati kita itu terluka dan membangkitkan kemarahan kita, sehingga ada yang kita lihat kejahatan itu dibalas dengan kejahatan, caci maki itu dibalas dengan caci maki. Jadi kita harus mengerti bagaimana untuk menyelesaikan konflik ini supaya ia membawa berkat. Kita harus tahu bagaimana mengawal lidah kita. Kasih tahu teman-temanmu yang ada di kiri kananmu, tahu mengawal lidah. Amin, haleluya. Kita akan bacakan saudaraku dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Bunyi firman Tuhan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperolehi berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan memelihara hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Maka saudaraku yang hidup dalam Tuhan, sebagai orang Kristen pasti kita seringkali berhadapan atau diperhadapkan dengan konflik. Dan kadangkala kita masuk ke dalam konflik yang lebih besar karena perkataan lidah kita yang jahat. Sehingga kedua orang ini yang terlibat dalam konflik itu mereka saling melakukan kejahatan, saling mencaci antara satu dengan yang lain. Tetapi saudaraku, firman Tuhan katakan, kita dipanggil bukan untuk melakukan kejahatan, tetapi supaya kita benar memperolehi berkat dalam kehidupan kita. Terutama dalam konflik, ketika kita tahu bagaimana menyelesaikannya, ia akan membawa berkat dan hari-hari yang baik dalam kehidupan saudara dan saya. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika saudara berhadapan dengan konflik ataupun ada seteru dengan orang lain, sudah pasti saudaraku ada emosi-emosi yang akan menguasai diri kita. Sehingga jika kita tidak berhati-hati, jika kita tidak berpikir sebelum mengeluarkan sesuatu perkataan, saudaraku sudah pasti kita akan terbawa oleh emosi kemarahan kita, emosi rasa diri benar, emosi rasa sakit hati. Sehingga saudaraku, kita cepat mengeluarkan perkataan yang jahat, membalas perkataan yang jahat. Kadangkala belum lagi habis orang lain berbicara kepada kita, kita sudah cut perkataan orang itu, dan kita mulai mempertahankan diri. Kita tidak mau kelihatannya kita yang salah. Kita tidak mau bahwa kita dipersalahkan dalam situasi ini. Karena saudaraku, kita masih lagi dikuasai oleh emosi kemarahan dan rasa diri benar, hingga konflik yang terjadi itu tidak membawa apa-apa kebaikan dalam hidup saudara. Tapi ingat, ketika kita tahu bagaimana menjaga lidah kita dapat menyelesaikan konflik ini, sehingga ia membawa berkat dalam kehidupan kita, saudaraku. Ini sangat penting. Ingat bahwa tidak semua konflik itu berakhir dengan kebinasaan, tetapi jika kita dapat mengawal lidah kita dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan, maka ia akan mendatangkan berkat atas hidup saudara dan saya. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita mengawal lidah kita. Amin. Karena kalau kita tidak mengawal lidah kita, ini sangat bahaya. Kenapa saudaraku? Karena jika perkataan kita itu diucapkan dengan emosi yang salah, akhirnya iblis akan menguasai lidah kita, dan ia akan membuat lidah kita mengizinkan lidah kita itu dipakai oleh iblis dan dinyalakan oleh api neraka. Seperti yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, jika kita mengizinkan lidah kita dipakai oleh iblis, sudah pasti iblis akan mengendalikan lidah kita dengan mendorong kita untuk berkata-kata yang jahat kepada saudara kita. Jadi keadaan ini akan membuat kerugian bukan saja bagi pihak saudara, tetapi bagi kedua pihak. Adanya perselisihan, adanya perpecahan, dan sehingga kita saling memburukkan satu dengan lain, dan hubungan kita semakin renggang. Walaupun kita sama-sama ke gereja, kita sama-sama menyembah Tuhan, tetapi dalam hati kita masih ada perasaan marah karena perkataan yang dilontarkan orang itu membuat kita sakit hati. Maka saudaraku, mari kita jaga lidah kita. Sebelum kita mengucapkan kata-kata ini, kita harus berpikir dalam-dalam supaya apa yang kita katakan itu penuh dengan hikmat, penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan kata-kata dorongan. Kita sanggup merendahkan hati supaya kita melihat bukan melihat
masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Ini sangat penting. Jadi saudaraku yang beriman dalam Tuhan, iblis itu akan menggunakan lidah kita melalui kesombongan, rasa diri benar, untuk mengucapkan kata-kata jahat sehingga menimbulkan kebinasaan. Bagaimana saudaraku? Contoh dalam hidup kita. Kita sedar tidak sadar bahwa dalam hidup kita ini sudah ada dikuasai rasa diri benar ataupun kesombongan. Jadi jika kesombongan kita itu tersentuh dengan perkataan orang lain, maka ia akan membangkitkan kemarahan kita. Karena kesombongan ini membuat kita rasa rendah diri, dipandang rendah oleh orang lain karena dia menyinggung yang menjadi kebanggaan saudara dalam hidup saudara. Sesuatu yang menjadi kebanggaan dalam hidup saudara, jika saudara tidak berhati-hati, ia membuat saudara sombong, ego, dan pandang diri lebih baik dari orang lain. Makanya ketika ada hal ataupun konflik yang berlaku di antara saudara dengan yang lain, dan kata-kata yang jahat itu datang dalam hidup saudara, ataupun kata-kata yang melemahkan saudara, jika saudara tidak bertobat sungguh-sungguh, tidak mengenal siapa dirimu dalam Tuhan, maka kita cepat emosi dan cepat marah. Akhirnya berlakulah pertengkaran antara satu dengan lain. Ingat saudaraku, setiap kata-kata yang kau ucapkan itu adalah satu benih yang saudara tabur, bukan saja dalam diri saudara, tetapi dalam diri orang lain. Apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai. Kalau kita menabur perkataan yang jahat, kita akan menuai hasil yang jahat, buah yang jahat. Tetapi ketika kita menabur perkataan yang baik, kita akan menuai damai sejahtera ataupun menuai kebaikan. Baik saudara yang beriman dalam Tuhan, jika kita mengucapkan hal yang jahat, pasti kita akan menuai perkara yang jahat. Pertanyaan di sini saudaraku, dalam hubunganmu dengan orang lain, berapa banyak saudara telah mengeluarkan kata-kata yang jahat kepada orang lain? Berapa banyak perkataan saudara itu membuat hati saudara yang lain itu terluka? Berapa banyak perkataan saudara yang menyakitkan itu membuat saudara dengan saudaramu yang lain itu terputus hubungan? Tidak saling menegur. Sampai ada yang memutuskan hubungan persaudaraan. Ada yang sanggup tidak mau lagi menegur dan tidak mau lagi berbicara dengan orang itu. Sama-sama datang ke gereja, sama-sama melayani, tetapi perselisihan itu tidak diselesaikan karena ada benih perkataan yang jahat telah ditaburkan oleh saudara kita, sehingga ia menyebabkan kita rasa sakit. Kita menyebabkan emosi kita mengalami kesengsaraan. Hidup kita mengalami penderitaan. Kita seringkali berpikir, dan sehingga kita stres dengan perkataan orang itu. Maksudnya apa saudaraku? Kita sudah mengalami, kita sedang menuai buah kesakitan itu. Karena kita tidak mau melepaskan pengampunan, atau kita tidak tahu bagaimana mengontrol hidup kita untuk membuang segala perkataan-perkataan yang jahat dan menerima semua perkataan-perkataan yang baik dari Tuhan. Maka saudaraku perlu menjaga lidah kita. Jangan izinkan benih perkataan yang jahat itu tertanam dalam hati kita. Jika tidak, ia membuat kita sengsara antara satu dengan yang lain. Sehingga tidak adanya perdamaian dalam hidup kita. Sehingga konflik itu bukan lagi menjadi berkat buat saudara, tetapi membawa kehancuran dan kebinasaan. Hari ini saya mau saudara dan saya belajar bahwa ketika ada konflik, ingat, kita mau konflik ini berakhir dengan berkat dan damai sejahtera dalam hidup kita. Jika ada konflik yang berlaku dalam hidup saudara, saudara akan tahu bagaimana menghadapi situasi-situasi yang lebih besar di hadapan. Itu satu berkat yang akan saudara terima. Yang kedua, saudara akan lebih bijaksana. Saudara akan lebih tahu bagaimana mengendalikan situasi yang akan datang. Saudara lebih berhikmat ketika menghadapi ataupun berhadapan dengan situasi ini. Ini berkat. Bukan saja itu, hidup saudara juga akan mengalami damai sejahtera. Hubungan saudara dengan orang lain yang mungkin ada seteru dengan saudara itu bisa diselesaikan. Ini berkat yang membuat saudara lebih rapat dengan orang itu. Lebih terbuka dengan orang itu. Maka saudara yang beriman dalam Tuhan, mari untuk kita mau melihat berkat Tuhan itu mengalir dalam konflik hidup kita. Yang kedua, kita harus melawan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Susah saudaraku, benar, ketika orang buat jahat dengan kita dan kita mau melakukan kebaikan dengan dia. Memang agak sukar, susah, tetapi ini satu pengorbanan yang harus kita lakukan. Amin. Itulah firman Tuhan katakan, Yesus katakan sendiri bahwa jika musuhmu menampar
pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Jika musuhmu itu orang itu membawa engkau berjalan 1 batu ataupun 1 mil, berjalanlah dia dengan 2 mil. Kalau orang itu minta bajumu, kasih juga jubahmu. Ini hal yang perlu kita praktekkan keluar, yaitu dengan melawan kejahatan dengan kebaikan. Susah kita mau lakukan, tetapi sebagai orang Kristen, dengan kuasa daripada Roh Kudus kita harus lakukan. Karena ini adalah perintah Tuhan. Amin. Kita baca 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Bunyi firman Tuhan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Bless them. Amin. Orang jahat yang melakukan kejahatan. Mereka mengeluarkan perkataan caci maki. Firman Tuhan katakan sebaliknya hendaklah kamu memberkati mereka. Bless, berdoa untuk mereka. Amin. Jangan menyimpan perasaan benci atau marah. Kita mau melepaskan mereka daripada ikatan emosi kejahatan dalam hatinya yang mungkin pada waktu itu iblis sedang menguasainya. Kita harus lepaskan dengan perkataan-perkataan berkat atas hidup orang ini. Amin. Ini panggilan kita. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Amin. Untuk itulah kamu dipanggil, kata firman Tuhan. Yaitu untuk memperolehi berkat. Bukan saja kita memberkati orang itu, tetapi kita juga sendiri akan merangkul atau mendapatkan berkat dari Tuhan. Maka saudaraku, lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Ini sangat penting. Oleh itu saudaraku, untuk mendapatkan berkat dan konflik, kita harus sanggup membalas kebaikan dengan kejahatan. Supaya iblis tidak mengambil kesempatan dalam pertelingkahan kita dengan orang itu. Supaya iblis tidak mengambil kesempatan menguasai hati dan pikiran kita. Amin. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, untuk melakukan ataupun melawan kejahatan dengan kebaikan, belajarlah berusaha menaburkan perkataan yang baik. Bagaimana? Sebelum saudara berbicara, pikir dulu. Jangan terus jangan terus main sembur perkataan. Kita tidak pikir dan kita tidak nilai apa yang kita ucapkan ini bisa menyakitkan hati orang atau tidak. Saudaraku, kita pikir dulu, jangan hanya tabur perkataan yang jahat sehingga melukakan hati orang. Amin. Ini sangat penting saudaraku. Itulah kita perlu mengerti bagaimana melawan kejahatan dengan kebaikan. Sukar, tetapi ia mendatangkan kebaikan. Dalam hidup saudara dan juga hidup orang lain. Saudara pilih yang mana? Saudara pilih, saudara menang dalam situasi ini, tapi pada masa yang sama, temanmu semakin jauh dengan Tuhan, dan temanmu membuat saudara ataupun hubungan saudara itu renggang. Atau saudara menyatakan kebaikan dengan rendah hati, menolong mereka, menaburkan perkataan yang baik. Akhirnya kedua-dua saudara dan dia yang ada di konflik ini, itu diberkati Tuhan. Saudara pilih yang mana? Nah, saya percaya saudara pilih melawan kejahatan dengan kebaikan. Amin saudaraku. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa diberkati Tuhan ketika kita ada konflik? Kita harus melepaskan nyawa kita untuk menerima berkat. Maksudnya apa saudaraku? Kita baca dulu di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-38 hingga yang ke-39. Bunyi firman Tuhan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehinya. Saudara yang dalam Tuhan, melepaskan nyawa di sini di mana kita sanggup untuk mati bagi diri kita sendiri, yaitu mati di dalam kedagingan kita, mati di dalam kepentingan diri sendiri kita, mati di dalam kita harus melepaskan air muka kita untuk melihat konflik ini bisa diselesaikan sehingga membawa berkat. Itu tujuannya melepaskan nyawa untuk menerima berkat. Amin. Kita tahu bahwa Yesus memberikan teladan bahwa dia datang ke dunia ini, dia memikul salibnya. Karena apa saudaraku? Supaya dia menyerahkan nyawanya, supaya saudara diberkati Tuhan. Saudara ditebus, dosa saudara ditebus. Supaya saudara menerima keselamatan. Sama dengan kita. Mungkin banyak yang mati karena ingin mempertahankan imannya. Tetapi saudaraku, di sini juga bermaksud kita harus mati dari segi kedagingan kita. Supaya kita bisa melakukan yang baik. Mungkin ia menyakitkan kita, tapi it's okay. Kita mau, kita memberkati orang itu. Kita mau merendahkan diri, melepaskan kepentingan. Mungkin rasa air muka kita itu tercalar karena kita mau
melihat kebaikan ini terjadi. Tapi tidak apa-apa saudara, kita lakukan karena Tuhan mau kita melepaskan nyawa kita. Untuk kita melihat berkat Tuhan itu terjadi bukan dalam hidup kita, tetapi kepada hidup orang lain juga. Maka itu saudaraku, ini sangat penting. Kita tahu bagaimana kita tetap memikul salib, membangun hubungan dengan orang lain. Walaupun kita terpaksa menanggung kesakitan, rasa malu, tetapi kita lakukan semua ini untuk Kristus. Karena semuanya ini akan membawa berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Dan semuanya ini akan membawa kehidupan dan kebangkitan dalam hidup kita. Amin saudaraku. Kasih tahu kiri dan kanan, saudara, katakan melepaskan nyawa untuk menerima berkat. Amin. Haleluya. Maka saudaraku, untuk kita mendapatkan sesuatu yang kita ingini, saudaraku, sudah pasti kita perlu berkorban. Kadang-kadang kita perlu berkorban masa, tenaga, untuk kita mendapatkan sesuatu. Sama dengan hal ini. Kita perlu melepaskan rasa diri benar, rasa kepentingan, dan kedagingan kita ini dilepaskan. Dan untuk kita, melihat berkat Tuhan itu mengalir dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Dan yang keempat, bagaimana supaya kita diberkati di dalam perselisihan atau konflik yang datang dalam hidup kita. Yang keempat adalah mencintai hukum. Mencintai hukum. Bukan saja mencintai hukum, mengerti hukum. Bukan saja mengerti hukum, tapi menjalankan keluar hukum yang Tuhan telah percayakan. Amin. Dan kita tahu bahwa kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan banyak sekali kebenaran yang kita telah pelajari dalam kehidupan kita selama kita menjadi orang Kristen. Dan kita telah belajar bagaimana kita mengasihi Allah dengan segenap hati, kekuatan kita, dengan segala akal budi kita. Dan mengasihi manusia seperti diri kita sendiri. Ini telah kita pelajari. Inilah hukum yang merangkumi seluruh hukum yang terdapat di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Itu sebabnya dalam Mazmur 119 ayat 165 hingga 166 bunyi firman Tuhan begini saudara. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Amin. Tidak ada satu batu sandungan bagi mereka. Bayangkan saudaraku, besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum. Orang yang mencintai hukum bukan orang yang melakukan hukum, orang yang mentaati hukum. Di dalam hatinya, dalam pemikirannya, ketika dia berjalan, ketika dia membuat keputusan. Semua itu didasari dengan hukum Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa orang seperti ini tidak ada batu sandungan bagi mereka. Maksudnya apa? Mereka tidak menjadi buah mulut orang. Mereka menjadi berkat buat banyak orang. Amin saudaraku. Itu sebabnya saudaraku ayat 166 mengatakan begini. Aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan dan aku melakukan perintah-perintahmu. Ini kata Daud. Aku menantikan keselamatanmu. Aku menantikan keselamatanmu. Aku melakukan perintah-perintahmu. Dalam keadaan susah. Daud ini tetap mencintai Tuhan. Dalam keadaan dia sengsara. Dalam keadaan dia dikejar musuh. Dalam keadaan dia bersembunyi dari musuh. Dikejar oleh anaknya Absalom untuk mau dibunuh. Tetapi dia tetap, saudaraku, menantikan Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Amin saudaraku, karena Daud tahu bahwa ketika dia mencintai hukum, apapun masalah konflik yang dia hadapi, di ujung daripada masalah itu, dia akan melihat berkat Tuhan dicurahkan dalam hidupnya. Amin. Sama dengan kita. Ketika kita mengalami situasi yang buruk dalam hidup kita, mungkin kita berada dalam titik yang terendah dalam hidup ini. Ketika saudara masih percaya akan Tuhan, saudara masih mencintai hukum Tuhan. Apapun yang berlaku, di akhir hidup saudara, aku akan melihat terang yang luar biasa atas hidup saudara. Sama seperti Ayub. Ketika Ayub ketika dicobai, ketika iblis mencobai Daud, dia mengambil semua harta Ayub. Anak-anaknya mati, segala harta bendanya juga habis. Kambing, ternakannya semua habis, saudaraku, rumahnya habis. Dalam keadaan sengsara, dia tidak menyalahkan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa dia tidak mengeluarkan kata-kata yang jahat kepada Tuhan. Dia tetap mengucap syukur, dia tahu bahwa dari Tuhan, dia dari telanjang, dia datang ke bumi, dia akan kembali juga telanjang ke sorga. Makanya akhir hidupnya, dia melihat berkat Tuhan. Tuhan menggandakan berkat itu dalam hidupnya. Karena dia mencintai hukum Tuhan. Maka saudaraku, pentingnya kita mencintai hukum Tuhan. Amin. Dan yang kelima adalah menantikan keselamatan dari Tuhan. Kita bacakan tadi 166
Daud mengatakan, aku menantikan keselamatan darimu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintahmu. Maksud menantikan keselamatan di sini adalah walaupun tidak ada solusi. Walaupun kita tahu bahwa solusinya itu masih belum kelihatan. Amin. Tetapi kita tetap percaya keselamatan Tuhan pasti akan datang. Kenapa? Karena ini janji Tuhan, ini hukum Tuhan. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup dalam keadaan kesengsaraan ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup ini. Dan Tuhan mau kita dalam apapun situasi hidup kita tetap menantikan keselamatan Tuhan. Kita tahu bahwa pasti keselamatan Tuhan datang. Sama seperti Daud. Dia tidak pasti apa yang akan berlaku di hadapan. Tapi dia pasti bahwa keselamatan Tuhan akan datang. Walaupun pada waktu itu dia tidak tahu bagaimana harus berbuat apa. Sama dengan kehidupan kita, saudaraku. Ketika kita mengalami konflik dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita, ketika kita menjadi orang yang mencintai hukum, kita tetap menantikan Tuhan. Walaupun saat itu kita tidak tahu apa kita harus lakukan. Tetapi dengar baik-baik, ketika kita menantikan keselamatan daripada Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Amin. Supaya kita melihat hal-hal yang luar biasa berlaku dalam hidup kita. Yang terakhir, mengekalkan damai sejahtera dalam hidup kita. Kita perlu maintain grace, peace dalam hidup kita, damai sejahtera dalam hidup kita, supaya kita bisa berhadapan dengan hal-hal yang boleh merosakkan hubungan kita dengan orang lain. Maksudnya di sini saudaraku adalah kita mengekalkan damai sejahtera. Kita tidak mengizinkan apa yang berlaku di luar itu mengacaukan atau membuat hati kita rasa gelisah. Tetapi kita mengizinkan damai sejahtera Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Amin saudaraku. Kita baca ayat terakhir. Filipi pasal 4 ayat 6 hingga 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan menasihatkan kita kepada gini, jangan hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika kita belajar dalam situasi yang sulit, dalam pergumulan, dalam konflik, dalam masalah yang menekan hidup saudara, dalam apa yang menjadi tekanan dalam situasi hidup saudara yang berada di luar, saudaraku, apa yang kita harus lakukan? Kita harus belajar menaikkan permohonan kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Maka apa saja yang kita ucapkan keluar, ketika kita mengekalkan damai sejahtera lewat ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, kita akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangun. Bukan saja membangun orang lain, tetapi kita bisa membangun diri kita sendiri. Karena kita mencintai hukum Tuhan. Kita mentaati hukum Tuhan. Kita tahu bahwa orang-orang yang mencintai Tuhan tidak akan khawatir tentang apapun juga. Tetapi mereka belajar menyatakan apa yang ada dalam hatinya, keinginannya itu kepada Tuhan. Dengan cara inilah kita bisa mengekalkan damai sejahtera. Karena kita percaya bahwa kita tidak sendiri. Kita tahu bahwa kita tetap bersama dengan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang berada di pihak kita. Dan kita tahu bahwa perkataan-perkataannya lah yang akan memberikan damai sejahtera. Perkataan-perkataannya yang membuat kita semangat untuk meneruskan kehidupan. Kita tahu bahwa lewat perkataan Tuhan yang terjadi, yang kita kerjakan keluar dalam hidup kita. Apapun persoalan dan pergumulan dalam hidupmu, saudaraku dengar baik-baik. Ada solusinya. Amin. Ada jawabannya. Tuhan katakan, kita harus menantikan keselamatan Tuhan. Amin. Sampai keselamatan itu datang. Kita tidak tahu kapan kapan masalah itu bisa selesai. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam situasi yang kita alami. Mari saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika hari ini engkau berada dalam konflik dengan sesamamu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta kekuatan daripada Tuhan. Supaya kita tahu bagaimana kita bisa mengerjakan keluar perkataan Tuhan, hukum Tuhan. Bagaimana kita menjaga lidah kita. Bagaimana kita bisa melawan kejahatan itu dengan kebaikan. Bagaimana kita melepaskan nyawa kita untuk menerima berkat Tuhan. Melepaskan kepentingan diri kita sendiri. Bagaimana kita belajar mentaati dan menuruti hukum Tuhan.
Bagaimana kita menantikan keselamatan. Walaupun mungkin kita rasa solusinya itu belum ada. Tapi kita tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Dan ini caranya kita bisa mengekalkan damai sejahtera dalam hati kita. Sehingga apapun problem, apapun masalah, apapun konflik yang terjadi dalam hidup kita, akhir dari konflik itu adalah berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan saudara saya. Amin saudaraku, maju terus, tetap semangat dalam Tuhan. Jangan pernah izinkan iblis menguasai hati dan pikiranmu, tetapi izinkanlah perkataan Tuhan yang bertindak, yang mengingat, biarlah izinkan Roh Kudus mengingatkan saudara perkataan Tuhan, supaya saudara tetap menjadi orang Kristen yang kuat, maju di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Amin saudaraku, haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah selesai ini. Haleluya. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Kami tahu bahwa firman-Mu begitu hebat dan luar biasa Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau telah mengajar kami banyak perkara di dalam gereja ini. Tentang hubungan kami dengan sesama kami. Tuhan Engkau juga mengajar bagaimana kami menjaga hati. Hari ini Engkau mengajar kami Tuhan. Bagaimana kami bisa Tuhan Yesus dalam konflik yang kami lalui pada saat ini akan berakhir dengan berkat yang kami akan terima. Tuhan, hamba mau berdoa buat orang-orang yang mengalami konflik pada hari ini. Tuhan, Engkau berikan kekuatan dalam hati mereka Tuhan. Biarlah firman-Mu lah yang berbicara dalam hati mereka. Supaya ketika damai sejahtera Tuhan menguasai hati mereka, perkataan yang mereka ucapkan adalah perkataan-perkataan berkat, perkataan-perkataan yang tidak Tuhan menyakitkan hati orang, tetapi memberi dorongan sehingga Tuhan masalah yang mereka alami pada hari ini bisa diselesaikan dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hamba-Mu serahkan setiap umat-Mu, setiap kami yang melayani Tuhan, setiap kami Tuhan yang berada dalam rumah Tuhan, menjadi orang Kristen, menjadi orang-orang yang berada dalam tubuh Kristus. Kami mau Tuhan, dan kami mau belajar supaya Tuhan bagaimana kami bisa mengendalikan konflik yang terjadi dalam hidup kami, sehingga yang kami terima dan kami tuai adalah berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa Tuhan, buat mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah hati Tuhan, mari Roh Kudus Engkau hiburkan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Terima kasih semua umat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa minggu depan.